kelompok beta-lactam yang pertama ini adalah kelompok penicillin. Penicillin ini cukup terkenal sampai saat ini masih digunakan. Sebetulnya kelompok penicillin ini yang paling terkenal dari penicillin ini saat ini adalah kelompok turunannya dalam bentuk semi-sintetik, yaitu ampicillin dan amoxicillin. Itu sangat terkenal sampai dengan saat ini, di mana kita ketahui bahwa selain ampicillin dan penicillin, sebelumnya itu cukup terkenal itu adalah penicillin G, atau ada yang disebut juga prokain penicillin, ada penicillin G, ada penicillin V. Penicillin G itu hanya diberikan dalam bentuk suntik, injeksi, sedangkan penicillin W itu bisa diberikan dalam bentuk per orang. Kenapa penicillin G itu hanya bisa diberikan dalam bentuk suntik? Karena ternyata penicillin G itu mengalami proses inaktivasi di lambung. Jadi ketika dia terkena suasana asam, maka kemudian penicillin G-nya tidak berfungsi, sehingga cara pemberiannya itu sementara hanya bisa diberikan dalam bentuk suntikan. Ada juga perubahan yang lebih baik lagi itu penicillin W, tetapi kemudian obat ini tidak berkembang lebih pesat dan lebih banyak saat ini adalah orang sering itu menggunakan adalah penicillin turunan dari penicillin, yaitu adalah ampicillin dan amoxicillin. Mari kita lihat untuk ampicillin dan amoxicillin bahwa untuk kelompok ampicillin dan amoxicillin itu kedua macam obat ini adalah mampu untuk membunuh berbagai macam bakteri. Dosis secara umum itu disediakan untuk penicillin maupun amoxicillin itu ada dua macam dosis, yaitu dosis 250 mg dan ada 500 mg. 250 mg itu diberikan untuk anak-anak, 500 mg itu untuk orang dewasa. Atau kalau misalnya untuk anak-anak dengan berat yang berbeda-beda juga bisa menggunakan dosis berdasarkan berat badan, yaitu 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan. Itu dosis setiap 8 jam. Jadi aturan pakainya adalah 3 kali sehari atau setiap 8 jam itu meminum 1 tablet. Obat ini penyerapannya itu, kalau amoxicillin itu penyerapannya tidak terganggu oleh adanya makanan. Jadi kalau misalnya kita habis makan selang 15 menit minum amoxicillin, itu penyerapannya itu tidak terganggu oleh adanya makanan. Tetapi kalau kita meminum ampicillin, itu sebaiknya diminum sebelum makan, ataupun kalau diminum sesudah makan, maka 1 jam setelah makan baru obatnya diminum. Kenapa? Karena untuk ampicillin itu proses penyerapannya itu terganggu kalau di dalamnya itu masih ada makanan. Secara umum, efek samping pada obat tersebut adalah reaksi kepekaan yang berlebihan, urtikaria itu gatal-gatal. Namun ini juga sebetulnya termasuk dalam obat yang sangat aman untuk dikonsumsi pada saat ini. Hanya sayangnya obat ini sudah banyak mengalami proses resistensi pada akhir-akhir ini, sehingga kemudian sudah masuk pada saat ini itu ada beberapa kelompok obat yang mengantisipasi resistensinya kelompok beta-lactam, ampicillin dan amoxicillin ini adalah